Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agama Prianto dari Universitas Esa Unggul Magister Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang IT Governance Standards ISO 9001, 27002, dan 38500. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada pengantar ISO dan IT Governance. Jadi sebenarnya apa sih itu ISO? ISO itu atau International Organization for Standardization adalah organisasi internasional yang mengembangkan standar dalam berbagai bidang untuk memastikan kualitas, keamanan, dan efisiensi. Nah, standar seperti ini seperti ISO 9001, 20072, dan 38500 menciptakan kerangka kerja yang memastikan kualitas pelayanan keamanan data dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi informasi. Penerapan standar ISO dalam tata kelola IT atau IT governance membantu organisasi membangun proses yang konsisten dan berkualitas tinggi, baik dalam manajemen operasional maupun keamanan informasi. Nah, selanjutnya ada ISO 9001 atau Standar Manajemen Kualitas. Jadi, tujuan ISO 9001 ini menjamin bahwa proses bisnis yang diterapkan menghasilkan kualitas yang konsisten dan berkesinambungan. Komponen utamanya itu memastikan bahwa semua proses operasional dipantau dan dinilai efektivitasnya, membuat dan memelihara dokumentasi proses untuk transparansi dan perbaikan berkelanjutan, mendorong tindakan korektif terhadap hasil yang tidak sesuai serta mengoptimalkan prosedur. Lalu ada manfaatnya. Yang pertama itu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui jaminan kualitas, membangun reputasi global sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas proses. Berikutnya, meningkatkan efisiensi operasional melalui standar nasional yang diakui. Lanjut, yaitu ISO 27002 atau Standar Keamanan Informasi. Tujuan dari ISO 2072 ini memberikan panduan untuk mengelola keamanan informasi secara menyeluruh dalam organisasi. Aspek keamanan itu ada tiga. Yang pertama itu melindungi data elektronik, dokumentasi fisik, dan bentuk informasi lain, termasuk percakapan dan rekaman. Yang kedua, menyusun kebijakan akses untuk pihak ketiga dan internal. Yang ketiga itu mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko keamanan yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Manfaatnya yaitu menjamin perlindungan informasi dari ancaman internal dan eksternal, membangun kepercayaan dengan mitra dan pelanggan melalui standar keamanan yang diakui. Lalu yang terakhir ada mengurangi biaya premi asuransi risiko teknologi informasi. Yang ketiga ada ISO 38500, yaitu standar tata kelola IT. Jadi tujuan dari ISO 38500 ini memastikan bahwa teknologi informasi dikelola dengan baik dan pada tingkat strategis dan mendukung tujuan bisnis perusahaan. Prinsip utama dari ISO 38500 ini menetapkan peran dan tanggung jawab jelas untuk pengelola IT. Lalu yang kedua itu menggunakan TI untuk mencapai target bisnis dan meminimalkan risiko. Yang ketiga ada menyediakan kerangka kerja, evaluasi risiko untuk penggunaan TI yang berkelanjutan. Manfaat dari ISO 38500 ini mendorong pengambilan keputusan yang tepat terkait investasi TI, mengoptimalkan penggunaan sumber daya TI dalam mendukung visi bisnis. Yang terakhir, membangun kepercayaan pemangku kepentingan bahwa perusahaan memiliki tata kelola TI yang kuat. Wah, ini lalu ada keunggulan dan manfaat penerapan standar ISO untuk tata kelola IT. Nah, peningkatan kualitas yang pertama, standar ISO membantu organisasi mencapai tingkat kualitas yang tinggi dan konsisten dalam operasionalnya. Keamanan, yang kedua, keamanan yang lebih baik dengan mengikuti ISO 20072, organisasi dapat mengurangi risiko keamanan informasi yang semakin kompleks di era digital. Yang ketiga ini akuntabilitas dan transparansi. Standar ini mendorong manajemen untuk berperan aktif dalam tata kelola
TI meningkatkan transparansi dan keunggulan akuntabilitas. Lalu keunggulan kompetitif, ada kepatuhan terhadap standar ISO, membedakan perusahaan di pasar global, meningkatkan kepercayaan diri dari pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.